adalah peserta yang terakhir untuk seminar di hari ini, dan part sore ini kemudian Mbak Irna nanti singkat saja bisa disampaikan poin-poin penting terkait apa yang telah dicapai selama masa aktualisasi terkait dengan gagasan aktualisasi yang telah dilakukan. Monggo disampaikan, silakan. Baik, terima kasih sebelumnya atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dapat berkumpul meskipun dalam keadaan seperti ini, tapi kita tetap bersyukur dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya akan laporan aktualisasi saya. Laporan aktualisasi saya berjudul dengan penerapan pembiasaan sholat duha untuk meningkatkan rutinitas sholat duha kelas 4 di SDN Sumber Petung, Kecamatan Ranioso, Kabupaten Lumajang. Di sini yang melatar belakangi saya karena di SD saya belum mengenal adanya sholat duha, belum mengenal tata cara sholat duha keseluruhan. Jadi cuma ada beberapa siswa yang mengetahui tata cara sholat duha. Sedangkan untuk kelas 4 tidak pernah melakukan sholat duha. Maka dari itu saya mengambil judul seperti ini. Dalam laporan aktualisasi saya ada 6 kegiatan. Yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor dan meminta persetujuan. Yang kedua, meminta persetujuan dari wali kelas, karena bagaimanapun wali kelas adalah ibu mereka saat di sekolah. Yang ketiga, mencetak daftar hadir saat sholat duha. Yang keempat, melakukan sosialisasi kepada siswa kelas 4. Yang kelima, melakukan sholat duha berjamaah. Sedangkan yang keenam, menyusun laporan. Di sini kegiatannya saya mulai tanggal 17 Maret. Di sini saya kegiatannya mulai tanggal 17 Maret sampai tanggal 28. Mohon maaf, di sini kegiatannya mulai tanggal 17 Februari sampai 28 Maret. Hanya saja untuk pembiasaan sholat duha yang awalnya rencana saya selama 4 minggu bukan gagal karena ada wabah dari corona, maka Bupati memberikan kebijakan kepada semua lembaga untuk untuk belajar di rumahnya masing-masing dengan waktu yang belum ditentukan. Jadi di sini saya hanya bisa melaksanakan aktualisasi saya selama 3 minggu lebih 1 hari. Selebihnya saya lakukan untuk menyusun laporan. Untuk capaian aktualisasi saya di sini hampir sudah 100% berjalan dengan lancar karena anak-anak antusias dalam melakukan sholat duha. Mereka sangat senang melakukan sholat duha, apalagi ini yang pertama. Meskipun kadang beberapa dari mereka masih ada yang belum bisa mengetahui bacaannya dengan baik, tapi saya dan beberapa guru juga melakukan kerjasama dalam hal pelaksanaan sholat duha. Di sini kendala saya selama melakukan sholat duha adalah air, karena di sekolah saya memang sangat terkenal kekeringan. Bukan kekeringan, tapi sumber sungai yang ada di sana itu tidak ada. Jadi mereka saya suruh untuk menjaga wudhunya dari rumah. Jadi itu kendala pertama saya, yaitu dengan air. Apabila mereka tidak wudhu atau umpamanya batal, maka terpaksa saya mengajarkan mereka untuk tayamum sebagai pengganti wudhunya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Misna, ini monggo. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji dan Bapak pembimbing, dan ini sedikit saja testimoni saya. Dan yang pertama adalah menurut saya pembiasaan
penjelasan Mbak Irna ya sudah saya pahami dan sudah baik. Kemudian menurut saya pembiasaan sholat duha itu sudah bagus dan dapat meningkatkan rutinitas anak-anak untuk belajar, untuk melaksanakan sholat duha. Kemudian anak-anak biar meningkatkan ketakwaan dan keimanan sesuai dengan visi misi sekolah kita. Dengan diharapkan aktualisasi ini juga menunjang peningkatan kompetensi Mbak Irna sebagai peserta Latsar ini. Tapi mudah-mudahan Mbak Irna jangan berhenti sampai di sini, teruslah berkarya, jangan hanya untuk memenuhi ini kewajiban sebagai peserta Latsar saja. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu penguji dan pembimbing memahami kekurangan dan memaklumi. Dan memang saya mendukung Mbak Irna, mudah-mudahan sukses, lulus dengan nilai yang meskipun itu tidak sangat memuaskan, tapi mudah-mudahan barokah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Misnaini. Bu Eko, monggo langsung untuk evaluasinya. Baik. Terima kasih Mas Satya, Ibu Mentor yang kami hormati, dan Mbak Irna ya, selaku peserta ini terakhir ini, yang ke-20 ini. Judulnya ini loh, mengganggu ini. Penerapan pembiasaan. Nek penerapannya dilangi piye toh? Ini kan sama toh? Oh nggih, enggak apa-apa, Bu. Lah kan yang pas masa yo penerapan yo pembiasaan. Saya bener iki apa? Mestinya kan yo pembiasaan ki yo mesti penerapan kan gitu toh? Nggih. Kecuali penerapan apa pada pembiasaan apa itu boleh. Ini kan penerapan pembiasaan itu dua kata yang meskipun berbeda tapi itu mengulang makna itu. Nggih. Saya kira lebih tepatnya itu biar nggak ganggu itu ya pembiasaan sholat duha gitu. Oh nggih, Bu. Ya itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini di apa ya, salah satu tahapan di kegiatan berapa itu ya, saya kok nggak lihat lagi nih ya. Di kegiatan melaksanakan sholat duha, kegiatan keberapa itu? Kegiatan ke-5. Melaksanakan 5. Okay. Itu kok ada tahapan adanya zikir, itu maksudnya apa? Oh, berarti setelah sholat duha itu ada zikir dan doa bersama, Bu. Tahapan itu mestinya yang di tahapan itu yang ditulis itu tahapan yang dilakukan oleh siapa? Siswa. Loh, yo salah kono iki Bu guru ki piye to? Tahapan itu ya tahapan Nggih, Bu. yang dilakukan oleh nulis. Oh, Masa nggih. dilakukan oleh siswa? Coba dilihat yang di atas itu yang dilakukan oleh guru, ya toh? Oh, nggih. Di tahapan itu, nah itu yo keliru nih yang dilakukan oleh Oh, maka nggih. kalau itu adanya zikir itu yang kamu lakukan apa? Tapi kalau tidak ada yang kamu lakukan, yo jangan ditulis di situ. Nggih. Jadi yang ditulis di situ itu yang kamu lakukan. Oh, nggih. Menyuruh apa? Zikir, apa terserah lah. Pokoknya yang kamu lakukan, Oh, nggih. bukan yang siswa lakukan. Ya tolong nanti dilihat. Oh, yang lain sudah benar kok, di situ kok nyeleneh itu. Nggih, maksud saya menyuruh siswa niku. Ini analisa dampak. Analisa dampak itu yang kamu tulis di situ apa coba? Bagi individu dan unit kerja. Padahal yang mestinya analisis dampak itu dampak apa coba? Jika tidak terlaksana, Bu. Lah yuk, dampak aktualisasi kamu itu tujuannya apa toh? Tujuan aktualisasi kamu itu apa? Agar mereka terbiasa sholat duha. Ya, itu satu. Terus yang lainnya? Tercapainya visi misi sekolah. Ya, itu masih satu rumpun. Aktualisasi itu kan kedua toh, aktualisasi kegiatan, aktualisasi nilai. Ya toh? Nggih. Oleh kesimpulan kamu ono nilai kok iki piye to? Nang tujuanmu ya ono kuwi, ini kok ora ngerti kowe. Nah itu. Nah, maka dampaknya itu ya dampak ketika nilai itu tidak diaktualisasikan. Oh. Itu. Jadi analisa dampak itu
dampak ketika kegiatan itu tidak dilakukan, dampak ketika nilai-nilai di setiap kegiatan itu tidak dilakukan. Yang ditulis seperti itu. Nggih. Gitu ya. Nggih. Tujuannya apa sebetulnya? Filosofinya bahwa seorang PNS itu nantinya itu harus paham benar bahwa nilai-nilai dasar ASN itu harus melekat di diri PNS. Makanya disuruh menganalisis sehingga dia tahu persis memang betul-betul penting namanya seorang bekerja itu harus akuntabel. PNS bekerja itu harus nasionalis. PNS bekerja itu harus berkomitmen mutu. Makanya disuruh nulis ben ngerti dampaknya apa ketika tidak dilaksanakan gitu. Nah, tolong nanti ditulis ya. Nggih. Nggih, Bu. Nggih, tambahin itu ditambahkan gitu ya. Nah, sekarang saya tanya, siswane itu kamu tahu meningkat sholat duhanya dan tidak itu piye lah mengerti? Jas. Saya awalnya mau menerapkan kayak sistem online gitu, Bu, karena beberapa siswa kelas 4 itu saya tanya ke wali kelasnya cuma hanya satu yang punya HP. Jadi waktu bukan kan sudah terlaksana toh sholat duha itu beberapa kali toh? Nggih. Kamu tahu kalau siswa itu rutin dan tidak itu piye lah mengerti Jas? Tak takon aku. Siswa punya kesadaran diri, Bu. Ketika saya belum masuk kelas, kesadaran diri. Oh, sadar lemu golek yang lelek sadar karo ora. Bar wis maput sadar, ngono apa piye? Itu angel. Nah, mestinya kamu itu punya instrumen untuk melihat siswa itu rutin atau tidak. Nah, ini di sini kamu kan belum tahu. Menggunakan daftar hadir, Bu. Lah aku nek nang sekolah, nek nang omah pit. Nek nang sekolah wong wedi gurune ya mesti sholat. Yang dimaksudkan di sini kan nanti rutin juga di rumah toh? Nggih. Saya dulu Nah, iya, nek nang rutin nang sekolah. Nah, kalau hanya di sekolahan karena disuruh gurunya wis ngempet kuwi sekolah mesti sholat karena takut sama gurunya. Nggih. Ini penanaman nilai, itulah gagalnya pelajaran agama. Makanya pelajaran agama itu dinilai gagal, kenapa? Karena itu hanya cukup seremonial. Nah, mestinya yang ditingkatkan, kalau kamu mau pembiasaan, itu tujuannya itu mestinya untuk nantinya dimanapun dia takut, dia pasti lakukan sholat duha itu. Karena dalam hati kecilnya dia punya ditanamkan kesadaran, ditanamkan di dalam hatinya itu bahwa sholat duha itu membuat dia seperti apa. Itu baru berhasil pelajaran agama. Namanya seremonial, sholat ngene-ngene, itu seremonial. Gagal pelajaran agama. Maka ini kalau kamu mau pembiasaan untuk meningkatkan rutinitas, ini sebetulnya berat. Sebetulnya loh. Mestinya ya paling tidak untuk membiasakan dia sholat duha itu ya, dia mau sholat duha gitu sebetulnya. Tapi ini kan sudah terjadi ya toh. Maka saya berharap pada Mbak ini yang terakhir ini jangan hanya seremonial kalau namanya pendidikan agama itu. Tapi yang jauh lebih penting itu ada di dalam hati sana. Kalau itu hatinya itu sudah terketuk, lambuk terjadi apapun rang-rangno gurune iki rapopo. Tetap sholat deh iki. Gitu loh. Itu ya Mbak Naima ya. Mbak Irnawati. Nawati, tolong oke lah sekarang ini mungkin kamu agak dalam tanda petik belum bisa membuktikan bahwa ini yang bersangkutan atau siswa itu rutin, tidak apa-apa. Tapi nanti ke depan tolong itu bukan di situ, bukan di sholatnya. Tata cara sholat penting, tapi yang jauh lebih penting adalah kemauan untuk sholat. Tahu tapi tidak mau itu justru yang salah besar untuk agama, gitu ya. Karena agama itu hanya menuntut mau. Tahu itu nomor 2 kan gitu toh. Nah, itu tolong itu dicatat. Itu saja mungkin dari saya Pak Satya. Waktu saya kembalikan pada Pak Satya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mbak Irna, catatan-catatannya bisa tapi memang daftar hadir itu satu-satunya alat ukur ya Mbak?
Sebenarnya hanya satu-satunya. dulu waktu di rancangan aktualisasi saya sudah mengajukan kartu taat, kartu sholat duha niku, tapi terus mohon maaf nggih Bu, terus Bu Eka ini kan pembiasaan di sekolah bukan pembiasaan di rumah, jadi untuk kegiatan itu saya hapus nggih. Hanya pembiasaan di sekolah gitu ya. Nggih. Jadi dulu niku pun saya hapus. Sebenarnya kegiatan saya itu ada 9 karena banyak yang dihapus jadi 6. Oke lah, itu perlu pembahasan lebih panjang lagi ya. Nggih, Bu. Mungkin waktu itu alasan kamu ada apa sehingga saya punya argumentasi apa gitu. Oh, nggih. Ya monggo lah. Tapi ini sudah berlalu, oke. Saya kira itu saja mungkin Pak Satya. Terima kasih. Nanti bisa disesuaikan yang seperlunya saja berarti Mbak Irna nggih. Yang seperlunya saja yang bisa disesuaikan, nanti bisa segera disusun revisinya untuk segera disampaikan ke panitia kembali gitu nggih. Nggih, Pak. Terima Saya kira kasih. itu cukup. Nggih, Bu Eko matur nuwun, ini karena peserta yang terakhir sekaligus pamit menutup seminar yang terakhir di hari ini. Bu Misna ini matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk semua Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.